Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah bacaan yang bisa kita jadikan wasilah dalam menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi kemudahan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang mendera kita, seperti masalah hutang, masalah sempitnya ekonomi, masalah urusan pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain yang mengganggu ketentraman dan ketenangan batin kita. Insya Allah dengan barokah bacaan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Adapun bacaan yang dimaksud adalah dua buah ayat terakhir dalam surat At-Taubah, tepatnya ayat ke-128 dan ke-129 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, itu antara lain bunyi dari dua buah ayat tersebut. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, yang tertera dalam halaman 80 dan 81. Kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin terhadap apa yang diamalkannya, dan bagi sahabat yang ingin lebih memperdalam lagi dalam masalah ini bisa langsung melihat sendiri ke sumber aslinya. Dan perlu saya sampaikan bagi sahabat yang mungkin belum hafal terhadap ayat yang tadi saya bacakan, maka redaksinya saya tulis di kolom deskripsi. Jadi caranya ketika video ini diputar, maka judul yang ada di bawah video ini diketuk, maka di situ nanti akan muncul deskripsi, di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin. Wa man dawama ala qiraati hatainil ayataini. Dan barang siapa yang istiqomah membaca atau mengamalkan dua ayat ini, maksudnya dua ayat terakhir dari surat At-Taubah sebagaimana tadi saya bacakan, sab'a marratin fi duburis shalawatil maktubati, sebanyak 7 kali setiap selesai sholat wajib, setiap selesai sholat yang 5 waktu. Artinya orang yang istiqomah mengamalkan dua ayat tersebut setiap selesai sholat fardu sebanyak 7 kali. In kana dha'ifan quwiyah, jika ia termasuk orang yang lemah, maka ia akan menjadi kuat atau dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak lemah lagi. Au dalilan azza, ai in kana dalilan azza, dan jika ia orang yang hina, maka akan menjadi mulia. Artinya jika yang mengamalkan dua ayat tersebut adalah orang yang hina dalam kehidupannya, maka Allah akan menjadikannya mulia sehingga tidak hina lagi dalam kehidupannya. Au maghluban intasara, ai in kana maghluban intasara,
Atau jika ia adalah orang yang kalah, maka akan mendapatkan pertolongan. Artinya, jika orang yang mengamalkan itu adalah orang yang tak berdaya dalam hidupnya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya, barokah ayat tersebut. Au mu'siran yassarallahu ta'ala fi jami'i umurihi. Atau jika ia orang yang kesulitan, ya kesulitan ekonomi, kesulitan dalam hal pekerjaan, dan kesulitan-kesulitan lain dalam menjalani kehidupan ini, yassarallahu ta'ala fi jami'i umurihi, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya dalam menyelesaikan semua urusannya, sehingga semuanya penuh dengan kemudahan atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, barakah mengamalkan ayat tersebut. Au madyunan qada dainahu. Atau jika ia orang yang punya hutang, qada dainahu, maka akan dapat melunasi hutangnya. Artinya, jika orang yang mengamalkan ayat tersebut adalah orang yang terlilit hutang atau terjerat tanggungan besar, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Au makruban rufi'a anhul hammu wal ghammu wal haznu. Atau jika ia orang yang dirundung kesusahan, maka akan dihilangkan oleh Allah kesusahan, kebingungan, dan kegelisahannya, barokah mengamalkan ayat tersebut. Au mudhiqan wassa'allahu alaihi rizqa wal khairat. Atau jika ia orang yang seret rizkinya, lemah ekonominya, atau sempit mata pencahariannya, wassa'allahu alaihi rizqa wal khairat, maka Allah akan meluaskan rizkinya, akan membuka pintu-pintu kebaikan untuknya, barokah mengamalkan ayat tersebut. Au maghluqan fataha alaihi abwabal mughallaqat. Atau jika ia orang yang tertutup atau terkunci, ya terkunci rizkinya, terkunci jodohnya, terkunci pergaulannya, dan lain sebagainya, fataha alaihi abwabal mughallaqat, maka Allah akan membuka semua yang terkunci itu kepadanya, sehingga semuanya menjadi lancar atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, barokah mengamalkan ayat tersebut. Sahabat sekalian, perlu saya tegaskan di sini bahwa kunci utama kesuksesan seseorang dalam mengamalkan suatu amalan adalah istiqomah, mudawamah, continue, dan terus-menerus. Tanpa adanya keistiqomahan, maka sulit bagi seseorang untuk bisa menggapai adanya keberhasilan. Sekali lagi, tanpa adanya keistiqomahan, sulit bagi seseorang untuk bisa menggapai adanya keberhasilan. Dari keterangan yang tadi saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang istiqomah mengamalkan dua ayat tersebut setiap selesai sholat fardhu sebanyak 7 kali, maka yang pertama, jika ia orang yang lemah, maka akan menjadi kuat. Yang kedua, jika ia orang yang hina, maka akan menjadi mulia. Yang ketiga, jika ia orang yang tak berdaya dalam segalanya, maka akan mendapatkan pertolongan. Yang keempat, jika ia orang yang kesulitan, maka akan diberi kemudahan. Yang kelima, jika ia terlilit hutang, maka akan dimudahkan dalam melunasinya. Yang keenam, jika ia orang yang kesusahan, maka akan dihilangkan kesusahannya. Yang ketujuh, jika orang tersebut adalah orang yang seret rizkinya, maka akan diluaskan rizki itu. 8. Jika ia adalah orang yang terkunci, tertutup, ya, terkunci rizkinya, jodohnya, pergaulannya, dan sebagainya, maka akan dibuka penutup-penutup atau penghalang-penghalang yang merintangi perjalanan hidupnya. Semua yang tadi saya sampaikan ini bisa kita dapatkan
atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berkenan membimbing kita, menuntun kita dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'idin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.